Aparat kepolisian terlibat bentrok dengan tahanan di Rutan Malabero, Bengkulu. Peristiwa ini bermula ketika aparat kepolisian hendak menjemput salah satu tahanan di blok narkotika terkait peredaran narkotika di dalam penjara. Bentrokan yang terjadi di blok narkotika berujung dengan aksi pembakaran. Kobaran api yang membakar bangunan rumah tahanan menewaskan 5 orang tahanan. 259. Ratusan aparat kepolisian diterjunkan untuk meredam bentrokan dan mengevakuasi 259 tahanan. Ada satu orang yang diambil karena dia diindikasi dia masih menggerakkan kejahatan dari dalam lapas, diambil, bereaksi, teriak-teriak, akhirnya membakar ruangan dan membesar, dan seluruh tahanan kita evakuasi. Sejumlah tahanan terpaksa dipindahkan ke lapas Bentiring, Kota Bengkulu. Dari Bengkulu, William Wirakusuma, TV One mengabarkan. Melalui akun media sosial miliknya, musisi Ahmad Dhani bertubi-tubi melontarkan kritik kepada partai politik. 24 pedagang kehilangan mata pencaharian mereka akibat pasar seni Ubud Gianyar, Bali hangus terbakar pada Kamis pagi. Para pedagang berharap dapat segera berjualan kembali, namun mereka menolak jika harus direlokasi ke lokasi lain. Beginilah kondisi pasar seni Ubud yang terletak di Gianyar, Bali pasca kebakaran pada Kamis pagi. Tampak petugas pemadam masih memadamkan sisa api di antara reruntuhan bangunan pasar. Berdasarkan data dari pihak pasar, sebanyak 174 pedagang kehilangan tempat mereka berjualan. Para pedagang yang menggantungkan hidupnya dari pasar ini berharap segera dapat berjualan kembali. Semua terbakar, tak ada sisa, lunas semua. Gimana nasib saya sekarang, nggak tahu gimana. Harapan saya biar ada tempat jualan dulu. Ini nafkah saya tiap hari untuk menghidupi keluarga. Itu aja. Biar ada tempat dulu untuk jual. Petugas masih memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran untuk mempermudah tim lapor Denpasar melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Kebakaran hebat melanda pasar seni Ubud Gianyar, Bali sejak pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Api dengan cepat membakar sedikitnya 139 kios. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Sekitar 3 jam lebih, api akhirnya mulai dapat dipadamkan. Diduga kebakaran ini terjadi karena korsleting listrik yang terjadi di salah satu toko milik pedagang. Dari Ubud, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Rumah semi permanen di samping tol Ancol Penjaringan, Jakarta Utara malam ini terbakar. Dugaan sementara api muncul akibat hubungan pendek arus listrik. Ratusan rumah semi permanen di Jalan Tongkol Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Permukiman padat penduduk ini terletak di samping tol Ancol arah Bandara Soekarno-Hatta. Api pertama muncul pukul 8 malam dan menghanguskan seluruh rumah. Angin kencang dan rumah semi permanen mempercepat si jago merah ini membesar. Sempat terjadi beberapa kali ledakan dari tabung gas yang terbakar. Kejadian listrik atau apa? Kurang tahu dong, Pak. Kayaknya tidak ada apa. Ya, terus. Iya. Sempat ada suara ledakan nggak Mas tadi, Bang? Tadi sempat ada 2 kali. 2 kali dari sebelah mana? Mungkin tahu tabung gas atau dari listrik atau apa? Mas, ini
tinggal ya banyak? Kontrakan? Kontrakan rumah pribadi ada. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan kemacetan panjang lalu lintas. Dari Jakarta, Om Suherman, TV One mengabarkan. Sementara itu, bangunan permukiman padat di Kelapa Gading, Jakarta Utara hangus terbakar. Warga panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Si jago merah membakar deretan warung di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan cepat, api membesar dan merembet ke rumah-rumah semi permanen di sekitarnya. Dalam waktu singkat, si jago merah menghanguskan puluhan bangunan. Sebagian besar merupakan tempat tinggal penduduk. Warga panik, mereka buru-buru menyelamatkan harta bendanya. "13 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Petugas bahu-membahu dengan warga untuk menjinakkan api. Menurut saksi, api pertama kali terlihat dari toko material dan membesar dengan cepat akibat cuaca panas dan embusan angin siang tadi. Api udah besar nih di belakang. Merembet ke bangunan? Merembet ke depan. Kemari terus samping. Bangunan apa aja Pak yang kebakar Pak? Hah? Bangunan apa aja yang kebakar? Bangunan itu di belakang tempat tinggal kosan kayaknya kontrakan. Kecil-kecil di belakang ini ada sebagian kena. Material aja itu. Material ya? Iya. Petugas berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Kini polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis petang terbakar. Api muncul dari lantai 2 ruko yang menjual peralatan rumah tangga. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan arus pendek. Para pedagang yang dekat dengan area kebakaran langsung mengevakuasi barang dagangan mereka. Api dengan cepat menghanguskan 2 toko berlantai 2 di Pasar Master Jatinegara ini. Api berhasil dipadamkan petugas damkar 2 jam kemudian. Kebakaran sempat memacetkan arus lalu lintas di Jatinegara, Jakarta Timur. Beralih ke kabar lainnya, ribuan bergerak ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas di kawasan wisata itu padat sejak siang tadi. Mobil-mobil ini antre panjang di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Para pengendaranya sebagian besar adalah warga ibu kota yang hendak berlibur di akhir pekan panjang. Sejumlah wisatawan mengatakan kepadatan terlihat sejak pagi di tol Jakarta Bogor Ciawi Jagorawi. Semakin siang jumlah kendaraan terus bertambah. Liburan? Iya nih, pulang panjang libur kampus. Kemana? Mau ke ini kan, Cisarua tahun. Dari mana? Dari Jakarta Pak. Oke. Menurut petugas, kemacetan terjadi di sejumlah titik. Selain di Simpang Gadok, juga di Tanjakan Selarong. Kepadatan juga berlangsung di sekitar beberapa tempat wisata yang tersebar di kawasan pegunungan ini. Aparat belum memberlakukan sistem satu arah karena hari ini belum tanggal merah. Esok Satlantas Polres Bogor akan menerapkan buka tutup arus lalu lintas. Kendaraan dari arah Jakarta dan Cianjur bakal bergiliran melalui Jalan Raya Puncak.
Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan.